Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Ubaidillah, NIM D2019-2010. Di sini saya akan mempresentasikan dasar belajar teori humanistik. Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua lapisan masyarakat bagi para pelajar atau mahasiswa. Kata belajar merupakan kata yang tidak asing, bahkan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di semua lembaga pendidikan. Belajar merupakan suatu kegiatan yang cukup urgent dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Tanpa belajar, seseorang tidak mungkin bisa menjadi orang yang terdidik. Dengan kata lain, orang yang terdidik adalah orang yang gemar belajar. Tujuan belajar adalah yang pertama, belajar bertujuan mengadakan perubahan dalam diri, antara lain perubahan tingkah laku. Yang kedua, belajar bertujuan mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Yang ketiga, belajar bertujuan mengubah sikap dari negatif menjadi positif, tidak terhormat menjadi terhormat, benci menjadi sayang, dan sebagainya. Yang keempat, dengan belajar dapat memiliki keterampilan. Yang kelima, belajar bertujuan menambah pengetahuan dari berbagai bidang ilmu. Nah, tujuan belajar dasar pendidikan humanistik adalah mendorong siswa menjadi mandiri dan independen, mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, menjadi kreatif dan tertarik dengan seni. Agar menjadi sejalan dengan itu, prinsip-prinsip pendidikan humanistik disajikan sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. Tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Siswa harus memotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Yang ketiga, pendidikan humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi diri. Peningkatan mendorong siswa belajar untuk mencapai tingkat tertentu, bukan untuk kepuasan pribadi. Karena mereka menguji kemampuan siswa untuk menghafal dan memberikan umpan balik pendidikan yang cukup kepada guru dan mahasiswa. Yang keempat, pendidikan humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan efektif. Pendidikan humanistik menekankan perlunya siswa menghindar dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Siswa merasa aman belajar, mereka akan lebih mudah dan bermakna. Tokoh-tokoh teori pembelajaran humanistik. Yang pertama yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Sebagai dari teorinya yang penting didasarkan atas asumsinya bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan. Yang kedua adalah Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik klinis, pendidikan, dan lain-lain, lebih khusus dalam bidang pendidikan. Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik yang meliputi hasrat untuk belajar,
Belajar yang berarti belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif, dan belajar untuk perubahan. Yang ketiga, Arthur Combs. Menurut Arthur Combs, perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik atau memuaskan. Misalkan guru mengeluh murid-muridnya tidak berminat belajar. Sebenarnya hal itu karena murid-murid itu tidak berminat melakukan apa yang dikehendaki oleh guru. Kalau saja guru tersebut lalu mengadakan aktivitas-aktivitas yang lain, barangkali murid-murid akan berubah sikap dan reaksinya. Yang keempat, Aldous Huxley. Aldous Huxley mengemukakan adanya pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan nonverbal bukan berwujud pelajaran senam, sepak bola, bernyanyi, ataupun menari, melainkan hal-hal yang bersifat di luar materi. Dengan tujuan menumbuhkan kesadaran seseorang, proses pendidikan nonverbal dimulai sejak usia dini hingga tingkat tinggi. Yang kelima, David Mills dan Stanley Schaff. Pendekatan terpadu atau konflik merupakan sintesa dari psikologi humanistik, khususnya terapi Gestalt dan pendidikan yang melibatkan integrasi elemen-elemen efektif atau kognitif dalam proses belajar. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pembelajaran humanistik. Prinsip teori pembelajaran humanistik menurut buku Prinsip-prinsip teori belajar humanistik, beberapa teori. Yang pertama yaitu manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Dan yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. 4. Tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. 5. Bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. 7. Belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Lanjut ke yang 8. Belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. 9. Kepercayaan pada diri pada mahasiswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mengasih diri. Belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Implikasi belajar humanistik. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidikan agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.